semuanya, salam kenal ya. Aku Vina Kurnia Putri. Vina di sini mau ceritain pengalaman hidup Vina. Mau dengerin ya silahkan, mau enggak juga ya udah nggak apa-apa. Semoga dari kisah Vina ini kita bisa sama-sama mengambil sesuatu pelajaran atau bahkan bisa dijadikan motivasi maybe. Nah, jadi ini tuh bermula ketika kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA, baru awal masuk, dimana Vina tuh bingung gitu menentuin ikutan eskul apa, terus mau ngapain aja di sekolah itu gitu, karena itu bukan SMA yang Vina mau, bukan SMA yang Vina tuju gitu. Dan akhirnya oke, kita coba untuk ikutan pramuka, tapi ternyata nggak sreg, nggak cocok, bukan fashion Vina, nggak Vina banget gitu. Akhirnya berhentilah di tengah jalan dan pindah eskul ke nasyid. Nah, dari eskul nasyid inilah Vina ngerasa cocok, ngerasa sreg, ngerasa seneng aja gitu, ngerasa wah gitu, aku menemukan rumah gitu, aku menemukan tempat untuk mengembangkan apa yang ada dalam diri aku selama ini gitu. Nah, latihan, udah mulai lumayan lama latihan, tiba-tiba ada omongan netizen lah gitu yang kedengar sama telinga, yang ngomongin di belakang, dan ternyata Vinanya pas ada di belakang, dan kedengaran juga sama Vinanya kalau ada tuh, intinya poinnya suara Vina tuh nggak enak dan nggak pantas untuk nyanyi. Dari situ sebenarnya jadi down juga, jadi kepikiran juga gitu, jadi oh ya udahlah gitu, mending nggak usah lah, ya udahlah gitu, tau buat apa aku nyanyi nggak enak suaranya gitu. Jadi gitu, pokoknya pikiran-pikiran yang pokoknya aku harus berhenti di sini aja gitu, toh buat apa aku nyanyi nggak enakan gitu. Akhirnya mangkirlah latihan gitu, selama 1 tahun itu udah mangkir latihan, nggak pernah latihan lagi. Tapi pas kelas 11 SMA atau kelas 2 SMA pertengahan, sebelum semester 2 tuh tiba-tiba teman sekelas namanya Rizky yang jadi vokalis utamanya Granada Voice itu narik langsung, ayo Vin ikutan lomba gitu, sama temen aku satu lagi sama sekelas namanya Wina gitu. Kita tuh ditarik untuk ikutan jadi backing vokal. Nah, singkat cerita kita udahlah gitu ya, jadi terbentuk sebuah band nasyid namanya Granada Voice, terdiri dari 9 orang, yang bikin vokal perempuan 3, vokalis utama 1, dan sisanya jadi main alat musik, gitar, kahon, dan sebagainya. Udah kita latihan. Awalnya sempat ngerasa mending aku nggak usah ikutan, buat apa aku ada di sini gitu. Suara 2 bikin vokal ini tuh lebih enak daripada aku gitu, mereka berdua aja udah cukup gitu daripada sama aku gitu. Jadi kayak aku takut ngerasa kalau Vina tuh ngeganggu harmoni mereka gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin, setelah dicoba, aku salah gitu. Ternyata itu menjadi harmoni yang bagus, itu menjadi harmoni yang merdu gitu. Bukan hanya kataku tapi kata guru juga gitu. Ya udah gitu, seneng dong, maksudnya seneng tuh kayak mulai timbul rasa percaya diri lagi untuk nyanyi setelah down karena omongan netizen itu. Akhirnya dicoba terus ikutan lomba. Pertama itu yang ditarik itu alhamdulillah dapet juara gitu. Terus ikutan lomba lagi, dapet juara lagi, ikutan lomba lagi, dapet juara lagi, terus sampai juara 1, 2, 3 tuh udah pernah disabet, udah gak aneh lagi lah gitu. Kalau sombongnya mah juara tuh udah gak aneh lagi gitu. Nah, udah lomba nasyid itu udah dipegang lah gitu, nasyid itu udah dipegang, udah jadi suatu kepercayaan diri, suatu skill, suatu bakat yang dan suatu kegemaran gitu. Tapi pengen nambah satu nih, pengen nambah yang lain, pengen ngegali lagi yang lain, biar Vina tuh lebih tahu gitu kalau misalnya apa aja sih bakat yang ada dalam diri Vina itu. Akhirnya dicobalah ikutan, kan di sekolah tuh suka ada lomba-lomba dalam sekolah gitu kan. Akhirnya dicobalah gitu ikutan lomba baca puisi, kisah nabi, terus juga sama per kelas dan sebagainya gitu. Dicoba akhirnya dapat juara juga alhamdulillah gitu. Jadi di situ kayak oh iya ternyata aku bisa baca puisi, aku bisa baca kisah nabi, menyampaikan kisah nabi gitu. Aku bisa bermain peran gitu, bermain drama. Dan pas ada satu lomba storytelling, ditanya siapa yang mau ikut, coba ikut aja mewakili sekolah ke salah satu sekolah internasional gitu di Bandung. Masuk 10 besar, walaupun nggak 3 besar tapi masuk 10 besar, dan itu udah menjadi suatu kebanggaan juga karena oh ternyata aku tuh bisa juga di bidang ini, walaupun memang harus dipelajari lagi, harus dilatih lagi, tapi ternyata aku bisa, itu poinnya gitu. Nah, setelah ya nasyid udah, terus lomba baca puisi, terus kisah nabi, terus storytelling, terus tadi drama. Dari situ mulailah kepercayaan diri Vina tumbuh lagi, mulailah keyakinan dalam diri Vina kalau aku tuh ternyata bisa, aku tuh ternyata bukan orang yang nggak bisa apa-apa, aku tuh bukan orang yang emang
sekedar pengen nyoba tanpa aku tahu kemampuan diri aku sendiri gitu. Dan aku nggak seperti omongan orang-orang lain kalau misalnya aku nggak bisa nyanyi, kalau misalnya aku tuh cuman asal-asalan doang, atau misalnya aku tuh nggak berbakat sama sekali di bidang apapun gitu. Sampai akhirnya mewakili sekolah untuk tanding di salah satu event acara merek Gua Kelinci itu seneng banget gitu, karena mewakili sekolah tuh tanding dengan satu sekolah yang ada di Jawa Barat dan menang gitu, juara pertama kalau nggak salah. Itu seneng banget, walaupun emang tim ya, tapi seneng aja gitu karena aku ikut berpartisipasi, ikut tampil menjadi salah satu kiran sekolah untuk tampil gitu. Itu seneng banget gitu, itu puncak dimana bahwa aku ternyata bisa berkembang meskipun bukan di sekolah yang aku mau, aku bisa berkembang menjadi apa yang aku mau kalau aku mau mencoba gitu. Nah dari sini Vina tuh berpikir bahwa iya ternyata kita itu harus mau mencoba, harus yakin sama diri kita sendiri, harus yakin sama bakat yang kita punya, dan berhenti dengerin omongan-omongan orang yang gak baik, yang gak bener, atau bahkan dia tuh gak tahu diri kita sebenarnya itu seperti apa. Karena biasanya selain takut mencoba, banyak mendengarkan kata-kata yang menyakitkan dari orang lain adalah salah satu faktor kita gak mau mencoba dan akhirnya kita gagal gitu. Gagal dalam mencoba itu hal yang biasa, tapi kalau gagal sebelum mencoba itu adalah hal yang gak banget gitu. Jadi untuk kalian semua yang ada di luar sana, yuk kalau kalian ngerasa punya bakat di bidang ini, atau misalnya kalian desain misalnya, atau di bidang apapun, yuk coba aja, nyemplung aja dulu gitu. Masalah nanti gagal atau enggak itu urusan belakangan gitu, masalah nanti berhasil atau enggak itu urusan belakangan. Biarkan diri kita untuk mengenali dulu dan menggali dulu gitu. Nanti juga ketahuan kok mana passion kita, mana bakat kita, dan mana kemauan kita gitu, mana keinginan kita dan kesukaan kita gitu. Nanti juga ketahuan siapa kita dan bakat kita gitu. Jadi alangkah lebih baiknya dicoba dulu, jangan takut, dan itu tadi, jangan mudah down karena omongan orang yang belum tentu benar. Jangan mudah down karena omongan orang yang menyakitkan. Mulai sekarang belajar untuk menutup telinga kita dari kata-kata yang menyakitkan, tutup telinga kita dari kata-kata yang bisa membuat kita down, karena kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk mencoba, dan kita berhak untuk berkembang. Oke, mungkin segitu aja cerita pengalaman Vina. Semoga bisa menginspirasi dan semoga bisa menjadi ajang motivasi untuk kita semua dan Vina sendiri untuk terus berkembang menjadi diri yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan. Semoga kalian suka. Bye bye.